Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan menjawab WA dari Pak Wahyudi. Pak Wahyudi di Semarang. Pak Wahyudi itu nanya, pertanyaannya benar-benar menggelitik. Begini pertanyaannya. Mengapa gereja karismatik banyak setannya? Ya. Mengapa gereja karismatik banyak setannya? Ya, saudara-saudara ya. Sebenarnya dia nggak nyebut gereja karismatik, dia nyebut inisial gereja sinode. Itu yang lagi mecat-mecat pendeta itu ya. Tapi kan saya tidak boleh nyebut nama, jadi saya sebut mengapa gereja karismatik banyak setannya. Saudara-saudara, pengantar dulu ya. Kalau di gereja itu kan selalu ada yang namanya penjaga gereja lah ya. Biasanya gereja itu pendetanya tinggalnya nggak di gereja ya, bisa di sebelahnya gitu ya, di agak jauh dari gereja. Lalu di gereja ini ada yang pekerja gereja yang sekitar gereja itu. Semua peserta gereja ya, semua pekerja atau yang di gereja itu selalu punya kesaksian, saya lihat setan di gereja. Perhatikan ya, semua yang orang-orang yang biasanya disebut pekerja gereja ya, atau yang tinggal di gereja itu semua bersaksi, saya lihat setan. Tetapi pemegang rekor yang banyak setannya betul Pak, gereja karismatik Pak. Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga. Yang kerjaannya ngusir setan, tak kasih tahu, itu paling banyak setannya di gereja itu. Lalu timbul pertanyaan, kok bisa ya Pak, sebenarnya yang lebih banyak lagi ada, yang gereja banyak patung Pak. Itu setiap patung ada setannya Pak. Kadang-kadang setannya bikin gerak lah, patungnya gerak lah, patungnya nangis lah, patungnya bisa berkedip lah. Ya, semua patung itu ada setannya Pak. Itu lebih banyak lagi Pak, gereja yang banyak patung itu Pak, itu setan melulu Pak. Ya. Tapi kalau di kekristenan, gereja yang paling banyak setannya itu karismatik Pak. Bener Pak, makanya Bapak nanya itu. Ya, kenapa ya di gereja karismatik banyak setannya? Di gereja lain juga banyak ya, tapi yang rekor paling banyak betul karismatik. Ya, emang mungkin nggak sih di rumah ibadah kok ada setan tuh, gimana sih? Mungkin. Yesus saja pernah mengusir setan dari rumah ibadah kok, dari tempat ibadah kok. Perhatikan ya, Lukas 4 ayat 33 ya. Yesus mengusir setan dari rumah ibadah. Lukas 4 ayat 33, dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Ayat 34, hei engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Itu setannya banyak, setannya kami, berarti kata ganti banyak setannya. Merasuki orang itu. Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ini setannya ini pinter ini. Setan pinter baca Alkitab. Dia tahu Yesus itu yang kudus datang dari Allah. Banyak pendeta kalah pinter dari setan. Nggak ngerti Yesus itu siapa. Setan tuh tahu loh. Di mana lagi ya? Yakobus 2 ayat 9 apa ya? 2 apa 19 ya, tolong di cross check ya. Yakobus pasal 2 itu saya lupa nih. Ayat 9 apa 19 gitu ya. Setan itu tahu Allah itu satu. Setan itu percaya Allah yang satu, ya. Tapi pendeta Tritunggal nggak percaya. Percaya Allah itu 3. Kalah sama setan, tak kasih tahu. Persis ini diulang lagi di sini. Setan itu tahu, aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Banyak pendeta nggak tahu kalau Yesus itu yang kudus dan benar. Kalah sama setan udah 2-0 ini. Pendeta Tritunggal sudah kalah sama setan 2-0 gitu. Yang satu, yang sekarang ini, setan itu tahu Yesus itu yang kudus. Pendeta nggak tahu malahan. Terus
di Yakobus 2 ayat berapa lah? Cek ya, antara ayat 9 apa ayat 19 begitu ya. Setan itu tahu Allah itu satu, tapi pendeta tahu Allah itu tiga. Kalah sama setan 2-0. Ya, nanti ketemu ayat lain deh mudah-mudahan. Ini baru 2-0. Pendeta Tritunggal kalah sama setan. Kalah pinter sama setan. Bisa aja nih. Ayat 35. Lukas 4 ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluarlah daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Lalu di ayat di bawahnya orang-orang pada takjub, wah ini hebat nih Yesus ini. Cuman dengan perkataan, setannya pergi. Ya. Saya suka bercanda, setan itu nggak perlu saya hardik kalau sama HTD. Ini candaan saya. Kan ada itu pendeta Tambun tuh. Pendeta HTD Anda bisa menghardik, mengusir setan enggak? Kenapa Pak? Kalau saya jago mengusir setan, kata pendeta Tambun itu. Iya, Anda juga jago keluar naik turun surga toh. Ya, pendeta kerjaannya naik turun surga. Ya, kayak ini ya. Kayak ingus, keluar masuk naik turun nih. Ingus Anda nggak tahu? Naik turun. Nah itu pendeta ingus ya, tuh kayak ingus. Kerjaannya naik turun surga kayak ingus ya. Yohanes 3 ayat 13, tidak pernah ada orang itu ke surga. Lah ini pendeta ini super bohong gitu, penipu. Kayak ingus naik turun surga. Lalu habis turun dari surga, saudara-saudara, aku habis dari surga. Ini minyak urapan disuruh naikin harganya. Ada pendeta itu kerjaannya naik turun surga, jual minyak urapan. Kapan tahu dia naik ke surga terus turun, katanya dia bilang Yesus menyuruh harga minyak urapan naik karena lagi COVID. Ini kok jadi banyak bercanda ini ya. Oke, jadi pernah ada Yesus mengusir setan dari rumah ibadah. Lalu kenapa di gereja karismatik paling banyak setannya? 3 alasan ya. Ada 3 alasan. 1, karena karismatik itu kalah sama setan ya. Yesus itu kudus dan benar. Orang karismatik nggak ngerti. Ayo. Setan kan tahu. Aku tahu di Lukas 4 ayat 34. Kami tahu. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya. Setan tahu. Orang karismatik nggak tahu. Yesus itu yang benar dan kudus. Yesus itu yang kudus, yang benar nggak tahu. Ya. Wahyu 3 ayat 7. Yesus itu yang kudus, yang benar. Ya. Pendeta-pendeta karismatik nggak tahu. Kalah sama setan. Makanya di situ banyak setannya. Ya. Nomor 2, bukti bahwa karismatik nggak tahu bahwa Yesus itu yang kudus, yang benar, yang disembah Bapa. Kalau dia tahu Yesus itu yang kudus dan benar, pasti dia sembah yang kudus, yang benar. Setan kan tahu engkau datang dari yang kudus dan benar. Engkau siapa engkau? Engkau yang kudus dari Allah. Kenapa disebut yang kudus dari Allah? Yesus masih jadi manusia. Makanya setan ngomong yang kudus dari Allah. Tetapi di dalam Wahyu 3 ayat 1 zaman kan Yesus sudah nggak jadi manusia. Karismatik nggak paham bahwa Wahyu 3 ayat 7 Yesus adalah yang kudus dan benar. Artinya Yesus ya Allah itu sendiri. Dulu waktu jadi manusia setan ngomong, engkau Yesus, engkau kudus dari Allah. Sekarang gereja karismatik yang Yesus sudah naik ke surga, dia nggak paham bahwa Yesus itu yang kudus, yang benar. Wahyu 3 ayat 7, dialah Allah. Makanya yang disembah Bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44. Demikian pula Yohanes 8 ayat 24. Kamu tidak percaya bahwa aku adalah Allah, maka mati dalam dosamu. Ya orang dosa kan kelompoknya temenan sama iblis. Ya, Wahyu 1 ayat 8, Yesus itu Tuhan Allah. Ya, orang karismatik tidak mau mengakui Yesus Allah. Catat baik-baik. Gereja-gereja karismatik tidak mengakui Yesus Allah. Yang Allah tetap Bapa, Yesus cuman Tuhan tapi bukan Allah.
Makanya in the name of Yesus, be healed, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Pernah nggak dia ngomong? Dalam nama Yesus Allah yang benar. Pernah ngomong nggak? 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah yang benar, dia Allah yang benar. Dia itu siapa? Yesus apa Bapa? Ya, udah terjawab di Wahyu 3 ayat 7. Yesus ngomong yang kudus yang benar. Jadi Allah yang benar ya Yesus itu. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 20 linknya ke Wahyu 3 ayat 7. Belum nanti link ke Wahyu 21 ayat 7. Aku Allah. Jadi Yesus itu Allah yang benar, yang kudus yang benar. Ya. Terus nomor 3. Kenapa di gereja karismatik banyak setannya? Karena dunia ini memang dikuasai oleh si jahat dan karismatik. Kalah sama si jahat, kalah sama iblis. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 19, dunia dikuasai oleh si jahat. Karismatik ini takluk sama si jahat, ya. Ya, pengajarannya lihat saja, kan pengajaran yang ngiblis semua. Ya, pengajaran iblis tidak alkitabiah. Lihat betul-betul. Karismatik itu ajarannya ngiblis semua. Contoh, ya. Contohnya Pentakosta dibagi-bagi. Itu ajaran siapa? Ajaran Alkitab apa ajaran iblis? Ajaran iblis. Kenapa? Karena dunia dikuasai si jahat. Karismatik takluk sama si jahat. Contoh lain, pamer mengusir setan, gitu. Lah temennya setan, ya karena dia kan sering pamer mengusir setan, makanya banyak setannya di situ. Ya. Iblis mengusir setan, betul nggak? Di dalam Lukas 11 ayat 19 itu. Ya. Setan itu bisa diusir dari Beelzebul, ya, penghulu setan, ya dia akan penyembah bapak iblis. Karismatik itu tidak mau nyembah Yesus. Catat baik-baik, karismatik tidak nyembah Yesus. Yang disembah tetap Bapa. Tapi teriak-teriak Yesus melulu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Yesus, Yesus gitu. Tapi yang disembah siapa? Bukan Yesus. Yang disembah tetap Bapa. Ya. Kemudian contoh lain, kesembuhan ilahi, pamer di mana-mana, ya. Polisi mestinya nangkep tuh, ya, mestinya ditangkap kalau ada pendeta yang keluar di jalan pamer kesembuhan ilahi. Tangkep saja Pak polisi, itu penipuan. Ya sayangnya nggak di kota saya. Kalau di kota saya langsung tak telepon polisi, langsung saat itu juga. Ya, sayangnya nggak ada di sini, gitu. Tapi masih keluar tuh di mana-mana itu. Polisi tangkep dia, ya itu dia tuh cuma pembuat onar dan penipu itu. Kemudian bahasa roh, sikarala maraba-raba. Coba lihat, karismatik kan pamer bahasa roh, sikarala maraba-raba. Tiru, ayo tiru, ikutin. Dari mana itu? Iblis, bahasa roh iblis. Ya, bahasa roh itu tidak bisa untuk ditiru, dipelajari. Bahasa roh itu khusus antara kita dengan Allah. 1 Korintus 14 ayat 2. Jangan ayat 23. Ayat 23 itu jemaat gila. Ya, itu disebut begitu tuh. Ya. Jadi jelas setidak-tidaknya 3 alasan. Yang pertama, memang karismatik ini kalah sama setan. Udah 2-0. Ya. Tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah yang benar, yang kudus yang benar. Setan tahu, waktu Yesus jadi manusia saja, setan itu tahu, engkau yang kudus dari Allah. Sekarang setelah Yesus naik ke surga, ya, karismatik nggak tahu bahwa Yesus itu Allah yang kudus yang benar. Ada ayatnya, Wahyu 3 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20, linknya ke sini Wahyu 3 ayat 7. Demikian pula Wahyu 21 ayat 7. Yesus berkata, aku Allah. Lalu Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Ya. Yang kedua, yang disembah itu bapak iblis, ya. Jelas, gitu. Dia cuma teriak-teriak Yesus, Tuhan melulu. Ini jadi Kristen kambing, gitu. Kristen kambing terkutuk. Lukas 13 ayat 27, Yesus bilang, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kamu teriak-teriak melulu Yesus, Tuhan. Tapi nggak ngakuin kalau Yesus itu Allah. Aneh, gitu. Matius 7 ayat 22, 23 juga begitu, gitu. Ayat 22 kan teriak melulu tuh, Tuhan bukankah aku bernubuat demi namamu, bla 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 bla. Yesus bilang, aku nggak kenal kamu, nyalah. Kristen kambing, ya.
Kemudian yang ketiga, karena memang dunia ini dikuasai oleh si jahat dan karismatik takluk. Ingat, karismatik takluk sama si jahat, takluk sama iblis. Buktinya yang disembah iblis, bapak iblis, bukan Yesus. Maka muncul ajaran-ajaran ngiblis, ya. Sifatnya ajaran dari iblis. Contoh, Pentakosta dibagi-bagi. Ada 1, 2, 3 lah. Iya, wong kamu sudah tua. Itu cuman sampai 3. Coba kamu masih muda, nanti ada 4, 5, 6. Mana ada pengajaran Pentakosta dibagi-bagi itu dari mana? Dari Alkitab apa dari iblis? Dari iblis. Pamer mengusir setan itu dari Alkitab apa dari iblis? Dari iblis. Ngusir setan boleh, tapi tidak pamer. Kesembuhan ilahi yang pamer itu dari setan apa dari Allah? Ya dari setan, dari iblis, ya. Bahasa roh si Karala marah Baraba, ya, ngegeledak tuh mentang ngeledak, itu dari Allah apa dari iblis? Dari iblis. Padat, singkat dan clear. Pak Wahyudi, ya, saya sudah menjawab kenapa gereja karismatik banyak setannya. Ya karena itu Pak, 3 alasan itu ya. Ini ayat Alkitab loh Pak ya. Kasihan ya, karismatik itu 2-0. Kalah 2-0 dari setan. Yang pertama, setan itu tahu bahwa Yesus itu Allah yang kudus, yang benar. Dulu waktu jadi manusia, engkau dari Allah, yaitu yang kudus dari Allah, itu waktu jadi manusia. Kan sekarang Yesus sudah naik ke surga. Ayat Alkitab menunjukkan Yesus itu yang kudus, yang benar. Wahyu 3 ayat 7. Karismatik kalah. Belum lagi Yakobus 2 ayat, tolong dicek antara 2 Yakobus 2 ayat 9 atau ayat 19 yang mengatakan bahwa setan itu percaya Allah itu satu, gitu. Tetapi karismatik percaya Allah itu 3, satu dalam 3 pribadi, gitu. Kalah sama setan 2-0. Makanya karismatik banyak setannya. Gereja karismatik betul Pak, pemegang rekor banyak setan, gereja banyak setan itu karismatik. Kan dia pamer ngusir setan melulu, kan dia perlu setan Pak, betul nggak? Ya, iblis mengusir setan, yaitu Beelzebul mengusir penghulu setan, mengusir setan. Jadi dia perlu setan karena dia penyembah penghulu setan. Dia kan penyembah bapak iblis. Serius Pak, serius, buktikan aja. Pernah ada nggak karismatik mengatakan Yesus Allah? Pernah nggak? Yesus engkaulah Allah. Lah wong doktrinnya saja Allah itu 3 pribadi, gitu. Coba lihat, gitu. Ya, penyembahan terhadap siapa? Bapa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Segala kemuliaan untuk Dia Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendita BBS. Haleluya. Amin.